Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Afifu Awalia dengan NIM 190302076 ingin mempresentasikan hasil proposal saya. Judul penelitian: pengaruh corporate governance terhadap kinerja efisiensi data. Jelaskan motivasi penelitian. Good corporate governance merupakan peran yang penting karena dapat membantu suatu perusahaan dalam menghindari konflik antara prinsipal dan agen. Menghindari masalah agensi ini dengan cara meminimalkan dan mengawasi kinerja para agen. Agarwal dan Kober 1996 mengemukakan beberapa mekanisme corporate governance yang dapat mengurangi agensi problem sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan, antara lain 1. Kepemilikan saham oleh manajer. 2. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada institusi atau pemegang saham mayoritas yang dapat meningkatkan monitoring manajerial dan juga meningkatkan kinerja perusahaan, sebagaimana adanya perwakilan komisaris independen. Ketiga, penggunaan pendanaan utang yang dapat meningkatkan kinerja melalui monitoring pembeli utang. Keempat, pasar tenaga kerja manajer yang dapat memotivasi manajer untuk menjaga reputasinya di antara tenaga kerja prospektif dan juga meningkatkan kinerja. Kelima, ancaman pengambil alihan perusahaan yang dapat menciptakan disiplin bagi manajer yang berkinerja lemah. Menurut Muktianto 2011. Sebutkan pertanyaan penelitian. 1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan? Kedua, apakah dalam komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan? Ketiga, bagaimana kebijakan utang bisa berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan? Keempat, bagaimana dalam independensi mekanisme corporate governance terhadap kinerja perusahaan? Sebutkan penelitian sebelumnya. 1. Menurut Bregan dan Erhard 2005 mengemukakan tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran para pemegang saham atau stakeholder. Kedua, menurut penelitian Melia 2015 bertujuan untuk menguji pengaruh antara good corporate governance yang diproksikan dengan Dewan Komisaris Independen dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan. Ketiga, menurut penelitian Arifani 2012 bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sampel yang digunakan yaitu seluruh perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2011 yang menyajikan laporan tata kelola perusahaan atau good corporate governance dalam laporan tahunannya. Keempat, dengan meningkatkan kinerja manajerial dalam pengelolaan perusahaan, maka akan meningkatkan nilai perusahaannya, menurut Yudiana dan Yadiana 2016. Jelaskan teori yang melandasi penelitian, yaitu teori keagenan. Teori keagenan atau agensi teori merupakan dasar yang digunakan untuk menjelaskan tentang corporate governance. Teori ini berisi tentang penjelasan mengenai hubungan antara agen atau manajer dari prinsipal atau pemilik menurut Pijayan dan Mumaima 2012. Di dalam pelaksanaannya, pemilik akan memberikan wewenang kepada pengelola dengan harapan manajer akan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan pemilik, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Namun, masalah muncul dengan unbundling kepemilikan dan manajemen disebut sebagai masalah keagenan. Masalah agensi timbul sebagai akibat dari konflik kepentingan antara pemilik atau pemegang saham dan agen atau manajemen. Untuk mengurangi masalah atau konflik yang terjadi antara pemilik dan manajemen diperlukan suatu mekanisme dalam pengawasan manajemen perusahaan. Mekanisme yang dapat digunakan adalah GCG atau Good Corporate Governance. Sebutkan hipotesisnya.
H1. Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. H2. Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. H3. Kebijakan utang berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. H4. Independensi mekanisme corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Jelaskan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini berfokus pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dan menggunakan angka. Penelitian ini juga menggunakan analisis data dengan menggunakan prosedur statistik. Jenis datanya. Jenis data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi BI selama kurun waktu 2001 sampai 2009. Sumber datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari tahun 2001 sampai 2005, maka sampel akhir berasal dari tahun 2007 sampai 2009 saja. Pengukuran variabelnya. Pengukuran menggunakan dua variabel. Satu, variabel dependen. Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja efisiensi theta perusahaan yang diukur dengan menggunakan rasio total equity atau total aset menurut Rokim 2006. Diberi notasi theta. Untuk uji sensitivitas digunakan dua pengukuran, yaitu rasio biaya operasi atau pendapatan operasi atau BOPO dan capital adequation ratio atau CAR. Kedua, variabel independen. Variabel independen adalah Dewan Komisaris, Komite Audit, Kebijakan Utang, dan independensi mekanisme corporate governance. Teknik analisis datanya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis. Untuk memperkuat hasil penelitian ini dilakukan analisis sensitif data atau uji sensitivitas.